Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Kita lanjut pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Wasatiyah. Dan ana berharap untuk antum murajaah, mengulang-ulang pelajaran dari awal hingga terakhir pembahasan kita. Karena itu adalah ilmu. Para ulama rahimahumullah ta'ala, mereka bisa sampai pada tahapan rasikhin, orang-orang yang kokoh dalam keilmuannya itu karena mereka mengulang-ulang. Wa mal ilmu illa tikrar. Ilmu itu hanyalah sesuatu yang diulang-ulang, gak pernah berubah. Al-Quran ya udah, Al-Quran seperti itu. Dari zaman Rasulullah SAW diutus sampai sekarang ini 1400 tahun, sekitar itu tidak diubah-ubah. Itulah ilmu. Ilmu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Begitupun juga hadis. Oleh karena itu, marilah kita murojaah, mengulang-ulang pelajaran kita. Dan antum akan merasakan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sampai ke dalam dada antum. Dan itu dapat memudahkan antum dalam membaca kitab gundul, praktek. Itu adalah ilmu yang sering dimurojaah. Sekarang kita masuk ke al-af'alu wa anwa'uha. Fi'il-fi'il dan jenis-jenisnya. Dan kita sebelumnya telah menyelesaikan pada babul i'rab wal bina. Apa aja tanda rafa? Tempat-tempatnya di mana saja? Apa aja tanda nasab, tempatnya di mana saja? Apa aja tanda khafat? Apa aja tanda jazm, tempatnya di mana saja? Ada yang di-i'rab dengan harakat, ada yang di-i'rab dengan huruf. Apa saja yang di-i'rab dengan harakat? Tanda rafa'nya apa, nasabnya apa, khafatnya apa, jazmnya apa? Apa saja yang di-i'rab dengan huruf? Tanda rafa'nya apa, nasabnya apa, khafatnya apa, jazmnya apa? Itu sudah kita bahas semua. Sekarang kita masuk kepada fi'il dan jenis-jenisnya. Dan ana rasa ini insyaallah mudah. Karena sebagian kecil sudah kita bahas di dalam kitab Mukhtarat. Babul af'ali. Al-af'alu salasatun. Madin wa mudhari'un wa amrun. Fi'il-fi'il ada 3. Madi, mudhari dan amr. Contohnya doroba wa yadribu wa drib. Ada yang masih ingat? Karena kita sudah belajar, ana ingin tanya. Gio, apa tanda fi'il madi? Ahsan, barakallahu fiik. Bisa menerima tak tanis asa kina. Coba contohkan Alfi, gimana kalau keterima? Dorobat. Fi'il yang lain? Qatalat. Abdul Halim, apa tanda fi'il mudhari'? Diawali oleh huruf mudhara'ah. Apa aja huruf mudhara'ah? Anita. Ahsan. A, apa artinya? Gimana coba contohnya kalau diawali dengan hamzah? Adribu. Kemudian nun, apa artinya? Azam. Kami. Coba contohkan. Na'kulu ahsan. Taha, ya apa artinya? Dia, barakallahu fiik. Coba contohkan. Ya? Ya jelisu, barakallahu fiik. Kemudian siapa? Zakaria. Tak, apa arti tak?
Tadi ya apa arti ya? Tadi yang dibilang Toha apa arti ya? Jangan ada yang ngasih tahu. Tadi Toha udah jawab itu, di samping antum lagi. Apa? Ya. Dia. Apa A? Apa arti A, Yusuf? Saya. Tak apa, Khalil? Kamu. Contohkan. Tanzuru barakallahu fiik. Amr, dia ada 2 syaratnya. Apa syarat yang pertamanya itu, Anas? Menerima ya muannats mukhatabah, barakallahu fiik. Coba kasih terima itu dia. Contohkan. Idribi, barakallahu fiik. Syarat yang kedua apa, Faruk? Menunjukkan perintah, barakallahu fiikum. Insyaallah mudah semua itu. Kemudian kita baca syarahnya. Perhatikan, yang nggak tahu rakaatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Berkata pensyarah hafizallahu taala, aqulu al-af'alu jam'u fi'lin wa hiya salasatu aqsamin la rabi'a laha ijma'an. Al-af'alu fi'il, dia adalah jamak dari kata fi'lun. Jadi mufradnya adalah fi'lun, jamaknya af'al. Itu maksudnya. Wahiyya salasatu aqsamin, dan dia ada 3 bagian. Fi'il ada 3 bagian, sebagaimana sudah kita bahas di matan dan juga sudah kita sebutkan bersama-sama tanda-tandanya karena antum sudah mempelajarinya. Fi'il madi, mudhari, dan amr. Madi tandanya bisa menerima tak ta'nis as-sakinah. Mudhari diawali dengan huruf mudhara'ah. Amr kemudian dia ada 2 syaratnya. Menunjukkan perintah dan dapat menerima ya muannats mukhatabah. Pertanyaannya, wahiyya salasatu aqsamin. Habli. Hiya, apa i'rab hiya? Di awal kalimat itu. Kan setelah titik. Apa kalau di awal kalimat, isim di awal kalimat, apa i'rabnya, Habli? Mubtada, barakallahu fiik. Salasatu Yusuf Karanganyar. Hiya salasatu, apa i'rab salasatu? Khabar, dan dia juga apa? Mudhaf. Aqsamin, apa i'rabnya, Dikta? Salah satu khobar dan dia mudhaf. Aqsamin, kalau mudhaf berarti setelahnya apa? Ilaihi, ya. La rabi'a laha, ini yang tahu pintar dia. La rabi'a laha, yang tahu pintar dia. Siapa yang tahu? Mas Ardian tahu? La apa di sini dia? La nafiyah lil jinsi, barakallahu fi. Tadi siapa yang bilang la nafiyah? Mas Ardian, terus siapa lagi? Yusuf. Antum juga? Oh, antum bilang. Rabi'ah berarti apa i'rabnya? Isim la. Laha khabar la, jar majrur, dan dia khabar la nafiyah lil jinsi, barakallahu fik. Ijma'an la rabi'a laha ijma'an. Apa i'rab ijma'an? I'rabnya hal. I'rabnya hal. Ya, antum tahu hal ya? Apa arti hal, Faruk? Keadaan. Oke, kita lanjut. Al-af'alu jam'u fi'lin. Ya, anda mulai gali lagi antum. Setelah sekian lama libur, jarang buka kitab, jarang murojaah,
Ana mulai tanya-tanya lagi agar bisa sampai lagi sinyalnya yang sudah antum tancapkan itu sebelumnya. Sudah sering kita lakukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ditajamkan lagi. Wahia salah satu aqsamin, hiya itu domir. Menggantikan yang mana? Kembali ke mana? Fi'lin mudzakkar. Al-af'al berarti ya. Kembali ke al-af'al karena dia jamak taksir. Dan jamak taksir dia dapat bermuamalah, dapat diberlakukan sebagaimana muannats. Wahia kembali ke al-af'al. Dan wahia yaitu fiil salah satu aqsamin, ada 3 bagian. La rabi'a laha ijma'an, tidak ada keempat baginya dengan kesepakatan para ulama. Nggak ada keempatnya, cuman ada 3. Walaupun nanti antum di kitab yang lebih luas ada yang berpendapat itu fiil cuma 2, fiil madi dan mudhari saja. Nanti insyaallah kitab setelah ini, kitab Durratul Bahiyah Syarah Mutamimah, itu fiil dia cuma 2. Tapi sekarang karena ini kitab pemula dan ini pendapat yang benar daripada yang mengatakan fiil cuma 2. Pendapat yang benar fiil adalah 3. Ya, jadi dalam nahwu itu ada 2 mazhab. Udah pernah ana sampaikan, ana rasa ini. Mazhab apa yang pertama? Kufah dan mazhab Basrah. Ingat, mazhab apa? Kufah dan Basrah. Kalau fikih ada berapa mazhab? 4. Mazhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan nahwu ada 2 mazhab. Mazhab Kufah dan mazhab Basrah. Jadi mazhab Basrah, ingat ya, mazhab Basrah berpendapat fiil ada 3. Ini dia adalah mazhab Basrah. Adapun mazhab Kufah dia mengatakan fiil cuman hanya ada 2, madi dan mudhari. Ana rasa itu faedah yang mudah. Al-awwalu al-madi, dan definisi fiil madi sudah kita lalui. Dan ini sama saja dengan yang sudah kita lalui di awal-awal. Beda ungkapan saja. Wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a wan qata'a. Tambah faedah lagi. Fi'il madi dia adalah ma dalla ala hadatsin. Ma apa-apa yang Dekta, antum bukunya belum ada tuh. Dibuka itu Mas Ardian. Astagfirullah, lupa anak itu. Mas Akbar, tolong dibantu, dibuka itu paketnya. Ya udah, yang lainnya nanti aja menyusul. Nah, dibuka itu segera. Tufatul Sobiahnya. Itu semuanya itu tinggal bukunya Dekta itu. Yang di paketnya itu, nanti aja.
Dibuka. Halaman berapa itu di cetakan antum? 98 sama ya. Udah? Disiapkan? Oke, al-madi yang pertama itu dari fiil, dia adalah ma dalla ala hadatsin waqa'a wa qata'a. Beda gak dengan definisi sebelumnya? Definisi sebelumnya apa? Ada yang hafal? Qabla barakallahu fikum. Itu definisi fi'il madi. Sebelumnya di awal-awal, ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Nah, dihafal makanya Yusuf. Biar nggak dibuka lagi itu. Dia adalah madalla ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan atas kejadian waqa'a qabla zamani takallum, yang jatuh sebelum waktu pembicaraan. Itu definisi di awal sebelumnya. Ini beda, tapi ada faedah tambahan. Kan definisi sebelumnya waqa'a qabla zamani takallum, yang jatuh sebelum waktu pembicaraan. Misalnya Alfi sudah duduk belum? Sudah duduk kan? Sudah terjadi duduknya. Kemudian Anda bilang jalasa Alfi. Berarti Alfi sudah duduk sebelum Anda berbicara. Waqa'a qabla zamani takallum, itu maksud. Jatuh sebelum waktu berbicara. Jadi sebelum Anda bicara dia memang sudah duduk. Oleh karena itu artinya Alfi telah duduk. Sudah duduk memang dia. Sebelum Anda bicara jalasa Alfi, dia sudah duduk. Dan di sini faidah lagi baru. Ma dalla ala hadatsin waqa'a wan qata'a, itu dia faedahnya. Fil madi adalah ma dalla ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan atas kejadian waqa'a, yang telah terjadi. Ini kan sudah. Faedah barunya ini, wan qata'a, dan terputus. Dan terputus. Misalnya tadi Azam nulis. Antum nulis kan tadi? Ana bilang kataba Azam. Menulisnya itu telah terjadi sebelum ana bicara kan? Dan sudah terputus. Antum udah nggak lagi nulis kan? Udah nggak lagi nulis. Karena kalau masih berlangsung itu bisa dijadikan fi'il mudhari. Kalau masih berlangsung itu jadinya apa? Fi'il mudhari. Misalnya Azam masih nulis. Itu kita katakan yaktubu Azam. Azam sedang menulis. Tapi fi'il madi dia sudah terjadi dan terputus. Ya, Mas Ardian. Dan terputus. Abdul Halim, tadi antum tidur? Tidur. Anak katakan, nama Abdul Halim. Tidurnya sudah terjadi belum? Sudah. Dan sudah terputus. Udah gak tidur lagi kan? Sudah berhenti. Sudah terputus. Itu fi'il madi. Sudah terjadi, waqa'a wan qata'a, dan terputus. Karena kalau Abdul Halim masih tidur, itu lebih cocok dikatakan yanamu, fi'il mudhari. Paham insyaallah? Khalil, tadi antum sholat subuh. Misalnya katakan shalla Khalilun as-subha. Sudah terjadi sholatnya. Antum sudah terputus kan sholatnya? Sekarang lagi nggak sholat. Lagi nggak sholat. Sekarang nggak sholat. Sholatnya sudah dikerjakan dan sudah selesai. Itu maksud dari inqata'a, terputus. Karena kalau misalnya Khalil masih sholat, berarti itu namanya sedang. Dan kalau sedang berarti fi'il apa? Mudhari. Faedah baru lagi. Berarti kalau misalnya Toha 2 menit yang lalu udah ngomong, tapi sampai sekarang masih ngomong.
belum terputus ngomongnya. Berarti itu apa? Madi apa mudhari? Mudhari. Paham insyaallah? Ada yang nggak paham? Udah paham semua ya? Itu dari makna inqata'a, telah terjadi dan terputus. Tandanya, dan ini sudah kita ketahui bersama insyaallah. Wa alamatuhu ayyaqbala ta'at ta'nifi as-sakinati. Bisa dibaca as-sakinata. Wa alamatuhu, dan tandanya, hu kembali ke mana? Madi, barakallahu. Alamatuhu, apa ya Rob alamatuhu? Mubtada. Khabarnya mana? Khabarnya mana? Tandanya dapat menerima tak tanis as-sakinah. Udah sempurna kan? Tadi alamatuhu, tandanya dia mubtada. Khabarnya berarti mana? Penyempurna makna mubtada mana? Bukan dhamir mustatir. Ada ingat? Jumlah fi'liyah ayyaqbala ta'at ta'nisi as-sakinata, itu dia khobarnya, jumlah fi'liyah. Ingat, di muroja lagi. Khobar ada yang dia bentuknya mufrad, ada yang bentuknya jumlah, ada yang bentuknya syibhul jumlah. Oh iya, ahsan. Tapi dia kalau khobar, kalau masdar muawwal itu dia bentuknya mubtada. Tapi kalau khobar, dia di sini dia sebagai jumlah fi'liyah. Iya, jumlah fi'liyah. Tapi kalau i'rab rincinya memang benar. An wa ma ba'daha, dia adalah sebagai khobar masdariyah. Tapi yang sudah kita pelajari kan khobar dia mufrad, jumlah dan syibul jumlah. Adapun mubtada baru dia ada masdar muawwal. Oke, tandanya adalah dapat menerima tak taknis as-sakinah. Contohnya qamat taqulu fi qamat hindun, insyaallah mudah ini. Enggak ada yang sulit. Atsani, yang kedua adalah al-mudhari'u, fi'il mudhari'. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Ma dalla ala hadatsin yaqbalul hala wal istiqbala. Perhatikan harakatnya kalau nggak tahu. Ma dalla ala hadatsin, apa-apa yang menunjukkan atas kejadian. Yaqbalul hala, yang menerima waktu hal sedang. Yang menerima waktu sedang, wal istiqbala, dan akan datang. Dan itu sudah kita pelajari. Mudhari ada dua waktunya, sedang atau akan datang. Kapan dia berarti sedang, kapan dia berarti akan datang? Kalau ada keterangannya. Juga sudah kita pelajari. Maksudnya bagaimana keterangannya? Misalnya contohnya keterangan itu godan. Al-an, itu dia keterangan. Misalnya anak katakan yajlisu alfi al-an. Yajlisu fil apa? Mudhari. Tadi mudhari waktunya ada berapa? 2. Sekarang dan akan datang. Tapi kalau anak katakan yajlisu alfi al-an, berarti yajlisu itu artinya apa? Waktunya apa? Sekarang atau akan datang? Sekarang. Kok bisa tahu sekarang? Karena ada al-an. Contoh yang lain, misalnya katakan yadhhabu Faruq godan. Berarti yadhhabu itu dia fil mudhari, waktunya apa? Sekarang atau akan datang? Akan datang karena ada keterangannya. Lalu kalau nggak ada keterangannya bagaimana? Kalau tidak ada keterangannya, dia waktunya adalah sekarang. Yang lebih kuat, waktunya adalah sekarang. Kalau nggak ada keterangannya, fil mudhari itu waktunya adalah sekarang. Wa alamatuhu ayyaqbala lam.
Nah, ini beda lagi. Dan tandanya dapat menerima lam. Kalau kita sebelumnya tandanya apa? Diawali oleh huruf mudharaah. Ini dia dapat menerima lam. Lam itu alat penjazm. Jadi kalau antum menjumpai fiil dapat menerima lam, maka dia adalah fiil mudhari'. Karena lam hanya masuk kepada fiil mudhari'. Contohnya yaqumu. Kita nggak tahu nih yaqumu apa dia. Fiil apa? Fiil madhi, mudhari' atau amr, nggak tahu. Tapi kalau dia dapat kemasukan lam, taqulu fihi, kamu katakan padanya lam yakum zaidun, maka yakum adalah fiil mudhari' karena dia bisa menerima lam. Contoh yang lain misalnya yaqtulu, antum nggak tahu nih yaqtulu fiil apa. Antum lihat, bisa gak dia kemasukan lam? Lam yaqtul. Bisa. Berarti yaqtulu adalah fiil mudhari'. Yanzuru, bisa dia kemasukan lam? Lam yanzur, bisa. Berarti yanzuru dia adalah fiil mudhari'. Yanamu, lam yanam. Yasna'u, lam yasna'. Yahfadhu, lam yahfadh. Yajlisu, lam yajlis. Yadrusu, lam yadrus. Yuraji'u, lam yuraji'. Itu dia adalah fiil mudhari' karena dapat menerima lam. Mudah insyaallah. Asalisu, yang ketiga adalah amr, dan ini sudah kita bahas juga. Wa huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Dia adalah apa-apa yang menunjukkan atas kejadian yutlabu husuluhu, yang dituntut terjadinya, awistimraruhu, atau keberlangsungannya. Jadi fi'il amr maknanya ada dua. Yang pertama yutlabu husuluhu, dituntut terjadinya. Makna yang kedua adalah istimraruhu, dituntut terus menerusnya, keberlangsungannya, keistiqomahannya. Lalu pertanyaan, kapan dia bermakna yutlabu husuluhu, dituntut terjadinya? Kapan dia bermakna istimraruhu, dituntut keberlangsungannya? Ada yang masih ingat? Di awal-awal sudah kita bahas. Kalau belum terjadi, maka dia adalah maknanya yang pertama. Yutlabu husuluhu, dituntut terjadinya. Kalau belum terjadi. Misal, Abdul Halim sudah berdiri belum? Sudah berdiri belum? Belum kan? Belum berdiri, belum terjadi. Kemudian anak katakan, ya Abdul Halim kum. Berarti ini maknanya yang pertama. Dituntut terjadinya, yaitu agar Abdul Halim berdiri. Makna yang kedua adalah istimraruhu, keberlangsungannya. Itu dia kalau sudah terjadi tapi diperintah lagi. Berarti maknanya istiqomahlah seperti itu. Misalnya Abdul Halim sudah duduk dia. Sudah duduk belum Abdul Halim? Sudah. Kemudian ada perintah lagi, ya Abdul Halim ijlis. Kan udah duduk, tapi kalau diperintah lagi ijlis, berarti maksudnya apa? Terus meneruslah duduk. Jadi fi'il amar maknanya ada dua. Yang pertama dituntut terjadinya. Kapan bermakna dituntut terjadinya? Ketika belum terjadi. Yutlabu husuluhu, ini makna yang pertama. Dituntut terjadinya. Kapan dia bermakna dituntut terjadinya? Kalau belum terjadi. Anas belum nulis. Anas bilang, uktub ya Anas. Berarti maksudnya apa? Dituntut terjadinya, yaitu Anas disuruh tulis. Kalau belum terjadi. Dan makna yang kedua adalah istimraruhu, dituntut keberlangsungannya kalau sudah terjadi tapi diperintah lagi. Berarti suruh terus menerus. Nah misalnya, siapa namanya? Nazif. Sudah nulis. Nuliskan dia itu. Kemudian dia bilang lagi, uktub ya Nazif. Udah nulis tapi diperintah lagi. Berarti maksudnya apa? Terus meneruslah nulis. Tulis terus gitu. Dan itu banyak di dalam Al-Quranul Karim.
Ayatnya yang lebih jelas yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Berarti ini maknanya yang mana? Yang pertama dituntut terjadinya, atau yang kedua dituntut keberlangsungannya? Yang kedua, yaitu wahai orang-orang yang beriman, terus meneruslah beriman, istiqomahlah beriman. Contoh yang lain, ya ayuhan nabiyyu ittaqillaha, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Nabi sudah bertakwa belum? Sudah, tapi diperintahkan lagi untuk bertakwa, yaitu terus meneruslah bertakwa. Jadi fil amr, ingat maknanya ada dua. Kalau antum gak paham, bahayain. Nanti kalau jumpa ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, jangan sampai antum pahami Nabi Muhammad belum bertakwa. Berarti dari dulu Nabi Muhammad tidak bertakwa, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, baru bertakwa. Dan itu makna yang rusak. Tapi setelah antum mempelajari fi'il amr, ternyata fi'il amr dia maknanya ada dua. Yang pertama yaitu yutlabu husulu, dituntut terjadinya kalau belum terjadi. Yang kedua istimraruhu, dituntut keberlangsungannya, dan itu kalau sudah terjadi kemudian diperintahkan lagi. Berarti Nabi Muhammad sudah bertakwa, kemudian diperintahkan lagi, berarti maknanya adalah istimraruhu, terus meneruslah bertakwa. Wa alamatuhu, dan tandanya ayyadulla ala talabi, menunjukkan atas tuntutan, yang menunjukkan perintah. Yang kedua, wa ayyaqbala ya al mukhatabati, dapat menerima ya al mukhatabah. Dan itu juga sudah kita ketahui bersama tadi ya. Contohnya qum taqulu fihi idza amarta al muannatsata qumi. Contohnya qum dia fil apa itu dia? Fil amar, karena dia menunjukkan perintah, berdirilah, perintah. Dan dia bisa menerima ya al mukhatabah kalau memerintahkan perempuan. Taqulu fihi, kamu katakan padanya, idza amartal muannatsata, apabila engkau memerintahkan perempuan, kumi. Berarti kum bisa menerima ya al muannatsa mukhatabah. Alhamdulillah. Yaitu dia fi'il madi, mudhari' dan amr. Istirahat dulu 5 menit. Nanti insyaallah kita lanjut ke hukum-hukum dari ketiga fiil yang sudah kita bahas barusan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.